Mama, kalau mama mau masuk Islam itu terserah mak, saya bilang. Tapi saya nggak ada memaksa, karena saya mikirkan sekarang dari pihak keluarga mama, dari bapak nggak ada yang pernah jenguk. Saya bilang dari mama sakit, dari apa nggak ada yang jenguk. Saya bilang siapa yang lagi kalau bukan saya bilang anak emak saya bilang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke teman-teman, kali ini kita mau berangkat menghampiri seorang mualaf, calon mualaf sih maksudnya. Nah, jadi kita malam ini mau mempercayakan orang, tapi terlebih dahulu kita mau tempat Ustaz Arbudin. Nah, sebelum berangkat kita biasanya punya SOP doa. Nah, SOP doa ini akan dipimpin sama Ustadz kita. Alhamdulillah Ustadz kita yang pegang kamera. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Teman-teman, kali ini kita udah sampai tempat ibu yang mau oh ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu teman-teman yang mau bersyahadat. Kita mau antar beras sekalian berhikmat di tempat calon mualaf. Assalamualaikum. Taruh sini ya. Semuanya berasal dari para donatur khususnya. Doain juga para donatur saudara seiman, semoga selalu diberi kemudahan, rezeki yang cukup, agar mereka selalu mensupport kegiatan dakwah kita. Nah, saya letak di situ aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau tahu dong namanya siapa? Nama saya Herianto. Herianto. Iya. Panggilan Sih biasa sih Heri. Cuman banyak orang manggil si Alau lah. Si Alau. Karena itu ada sejarahnya atau gimana tuh? Gimana udah panggilan orang kan, kalau misalnya Cina kalau udah masuk Islam kok nggak ada panggilan pasti Alau bilang itu. Berarti Cina ya? Iya, Cina masuk Islam. Cina masuk Islam. Ya. Pak, ada nama Cina ya kah? Ada dulu. Siapa tuh? Xiao Leqiu. Waduh, susah juga ya. Iya. Xiao Leqiu. Xiao Leqiu. Itu ada artinya juga. Mungkin saya mau nanya abang dulu ya, karena pasti abang juga seorang mualaf ya? Iya. Nah, mungkin saya ngambil kisah dari abang dulu. Boleh ceritakan sama kita bang, kenapa bisa mualaf? Nah, apakah sebelumnya juga abang sempat tidak suka dengan agama Islam, sampai pada akhirnya kok bisa masuk Islam? Ceritanya gini, dulu saya masih merantau ke Kuala Lumpur. Sudah merantau ke Kuala Lumpur selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu saya kan ini ada penghasilan juga di situ, habis-habis juga gitu. Jadi ada pengampunan, saya pulang ke Pontianak. Jadi mikirkan di Pontianak kan masih Cina tuh, masih Cina. Jadi mikirkan mau kerja apa pun susah kan. Kita mau kerja apa, kerja kayu pun juga susah. Jadi pikiran kawan tuh ngajak lah, bagus kita
saya kerja di Jakarta aja, mungkin ada orang kerja apa yang penting halal gitu kan. Udahlah saya berangkat ke Jakarta di daerah Tangerang, Banten, di daerah Cikupa. Itulah saya mulai berangkat ke Jakarta. Jadi pas berangkat ke Jakarta, jadi kata kawan, mau kerja apa? Ada bos saya ada kerjaan katanya, tapi elektronik katanya. Bolehlah saya bilang, daripada nggak kerja jauh-jauh ke sini kan. Jadi saya kerjalah. Jadi pergaulan saya itu pertama kali sih ya sama-sama orang Cina juga, kumpulan gitu. Jadi semenjak kita nih nggak bisa bebas gitu, cuman balik kerja tidur di toko, nggak bisa keluar ngumpul apa kawan nggak bisa. Jadi semenjak itulah saya mulai mikir bagus kita ngontrak aja katakan, biarpun satu ruang yang penting kita tuh bisa bebas. Jadi saya tuh mikir gitu juga, boleh lah. Ya sama saya kerja 2 bulan 3 bulan sampai setengah tahun, saya mulailah nyimpan uang kontraknya. Jadi dapat tempat kontrakan, saya ngontrak. Jadi lingkungan di situ semua orang Melayu, tapi semua tuh perantau semua, dari orang Palembang, orang Lampung, orang Jogja, semuanya. Jadi mulai itulah saya mulai sampai saya ini berkumpul sama orang Melayu itu udah selama 2 tahun. Itulah saya tuh udah mulai nggak kerja, nganggur. Jadi ngumpul sama kawan nih. Pas mau nyambut bulan puasa, itulah kawan ngajak saya, dia bilang, wah ini bulan puasa nanti kita tidur di pos ya katanya. Bagus kita bangunkan orang sahur. Ya boleh saya bilang. Tapi dapat makan nggak saya bilang nih kalau tidur ngumpul gini, saya bilang dapatlah, tenang, dia bilang gitu. Jadi udah saya ngikut setiap hari bangunkan orang sahur. Pokok setiap hari. Pas itu udah mau seminggu mau lebaran itu, jadi ada kalau orang sana kan bilang ngeriung, orang Jakarta tuh. Kalau di sini kan yasinan tahlilan ya. Dia bilang, dia ngajak saya, yuk nanti malam lepas sisa ke rumah katanya. Ada apa, acara apa? Saya bilang ngeriung. Ngeriung itu apa? Saya nggak ngerti kan. Datang aja ke rumah. Tapi saya nggak ada punya peci, nggak punya sarung. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, nggak apa, datang aja. Iyalah. Udah itu saya kan lepas sisa, udah orang ngumpul semua datang. Saya datang, saya lihat. Oh makan-makan rupanya. Saya bilang, oh duduklah, saya ini dikasih kopi makan. Tapi tak tahu, nggak tahu apa-apa. Pas itu udah mulai acara dia bacaan Yasin, itulah saya itu mulai sejuk badan, pikiran tenang. Itulah saya mulai. Dari mulai itu kan udah dia baca sampai terus baca sampai habis bacaannya, sampai tahlil apa, udah baca doa, udah selesai itu semua selesai. Jadi adalah kayak Pak Ustadz ke, saya pun nggak kurang tahu, nggak nanya benar saya nih. Dia mengeluarkan buku, dalam buku itu tertulis semuanya bahasa Arab. Jadi itulah saya mulai berpikir, pingin tuh gimana lah. Makanya saya nanya kawan, saya pingin masuk Islam. Saya bilang kenapa? Ya mungkin sejuk kali ya. Saya bilang sejuk, pikiran pun tenang. Saya bilang cobalah katanya. Ini saya pun mikir dan bolehlah. Dalam seminggu saya ngumpulkan uang tuh buat pulang ke Pontianak. Jadi saya mengumpulkan uang, udah terkumpul uang tuh, dan saya pulang ke Pontianak lah nih. Pulang ke Pontianak selama 3 hari 2 malam lah naik kapal saya itu. Itulah saya udah nyampe Pontianak, terus saya pulanglah ke rumah nih. Jadi naikkan Pak, saya ini mau masuk Islam. Jadi Bapak jadi saksi saya, terus RT sama yang Ustadz tuh yang memasukkan saya Islam itu. Jadi saya ini mikir, Bapak sih emang nggak mau gitu kalau saya masuk Islam. Tapi udah saya niat, saya paksakan diri saya ini udah niat. Saya bilang Bapak bantu jadi saksi ya, saya bilang gitu. Jadi Bapak pun terimalah, saya pergi ke rumah RT, terus bertiga lah, berempat sama orang rumah dia tuh jadi saksinya. Jadi saya pun nggak bisa nyebut 2 kalimat syahadat,
Tak bisa, nggak bisa sebut saya itu. Itu mungkin karena udah ada niat saya itu. Jadi ucapan itu langsung lancar. Itulah saya. Udah niat tuh, nggak ada mikir apa-apa saya. Karena kan belum tahu 2 kalimat syahadat itu apa gunanya. Itu ya saya tahu. Udah diterima sah, jadi Islam dah. Jadi dikeluarkan sekuntum buku kayak sertifikat cuma sertifikat itu. Jadi mikirkan udah dah sah dah saya jadi Islam dah, saya bilang gitu. Jadi saya nih kembali lagi ke Jakarta. Kembali lagi. Balik lagi ke Jakarta saya nih. Lalu saya bilang teman saya bilang kawan saya ini saya udah Islam, ini buktinya. Alhamdulillah. Jadi mulai itulah saya bergaul sama orang sana, bergaul pokoknya. Enggak mikir saya mau nikah mau apa, enggak ada mikir mau nikah. Bergaul saya dari orang yang pergi tahlilan, lihat orang yang ngantar-ngantar orang meninggal, itu saya udah tahu semua. Jadi gimana dia menguburkannya, lain sama di sini. Kalau di sana kan dia pakai tanah buat tempat tidurnya, bola-bolanya itu lantai ditutup pakai dinding, itu papan itu. Jadi itulah saya mulai mikir, saya ini kalau udah Islam nih, alhamdulillah. Jadi saya udah 2 tahun lebih dah, setengah tahun ya saya sana, 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah saya mulai baliklah lagi ke Pontianak, udah nggak ada kerjaan. Jadi saya di sini lah cari kerja, udah cari kerja, ya kerja di Tabrani Ahmad. Jadi ditawarin kawan kerja, katanya mau nggak kerja di bulan puasa ya boleh, saya bilang buat sambilan lah, saya bilang kan ngumpulkan siapa tahu buat lebaran apa, beli baju apa itu ya. Tapi saya yang Islam ya, mama saya tak ada, masih Cina, bapak masih Cina, saya yang Islam. Sebelum kawin. Di keluarga tuh abang sendiri masuk Islam. Saya Islam. Berapa saudara bang? Saya anak paling bungsu, kakak 3. Kakak 3, berarti 4 iya. Totalnya ya. Lalu tanggapan saudara yang lain? Nggak ada tanggapan, nggak ada kabar. Udah selama 30 lebih tahun, 40 tahun nggak ada kabar. Nggak ada kabar sama sekali? Iya, nggak ada kabar sekali. Itu dia kan lagi di negara orang lain, jadi kita tuh susah ngomongkan dia. Dia tuh yang 2 di Taiwan, yang 1 di Kuala Lumpur. Itu nggak ada kabar. Jadi semenjak saya masuk Islam nih, ya alhamdulillah saya ini banyak, dulu sebelum saya belum masuk masjid itu saya banyak pikiran pusing, banyak pikiran, pokoknya nggak tenang pikiran saya sebelum saya bisa sholat tuh, itu nggak pernah sholat apa tuh. Jadi kata Ustadz, kata tetangga sebelah, bagus kamu sholat berjamaah katanya di masjid. Yang satu lagi ngomong, baguslah kamu sholat berjamaah di masjid. Jadi ngomong semua kan, jadi saya mikir bolehlah dicoba dulu kan. Pergilah saya ini sholat maghrib, ambil wudhu, masuk masjid, bersalaman sama jamaah semuanya. Tapi mikirkan itu sejuk, badan semua, pikiran pun tenang. Tapi air mata ini tak mau netes, jadi netes semua. Itulah. Padahal kita nggak ada pikiran lain, cuma mau sholat berjamaah. Itu namanya air mata saya ini netes sampai jatuh bawah. Itulah saya mulai sholat sampai 5 waktu itu. Itulah saya. Jadi kalau nggak dengar kata tetangga Ustaz, saya tak pernah masuk masjid, benar. Nggak bisa pikiran tuh gimana ya. Pokoknya pikiran kita tuh kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kata Pak Haji, Pak Ustaz, bagus sholat berjamaah, dia bilang, ya alhamdulillah dari nol saya. Dari nol. Usaha semampunya dari nol semuanya. Dari sampai alhamdulillah sampai sekarang. Ya, jadi dikatakan saya ini ya bersabar, saya ini bersabar, bersyukur juga, bersabar juga, nggak mengeluh. Itu ya saya. Semenjak saya udah masuk Islam ini, udah pikiran saya udah alhamdulillah tenang, sejuk, nggak ada mikir apa lagi. Itu ya saya. Dulu kadang kalau saya masuk masjid tuh nggak ada pikiran sedih apa, tapi air mata ini mau keluar ya terus itu, keluar ya terus.
ambil wudhu tuh sejuk badan semua kok. Masuk masjid semua sejuk lah. Tenang pikirannya ya. Pikiran tuh tenang. Ya. Kalau semenjak masih Cina tuh alamak pikiran tuh nggak tahu. Tapi kayak ada godaan setan tuh yang masih Cina. Kalau udah masuk Islam ya alhamdulillah. Nah, dari nol saya sampai sekarang. Dari nol sampai sekarang. Sampai punya usaha sendiri. Jadi alhamdulillah lah. Tapi usaha itu saya buat istri saya sama mama tua saya. Ingin nyenangkan dia aja. Nah, kita kalau mau menyenangkan orang tua tuh, kalau kita ada niat tetap bisa. Kalau kita nggak ada niat, emang dalam agama Islam kalau nggak ada niat kita nggak berusaha itu nggak bakal dapat. Betul. Nah, saya dalam agama Islam ya udah masuk agama Islam. Semenjak saya berkawan tuh, saya nggak memilih kawan. Biarpun dia mau agama apakah, mau izin Dayak kah, saya nggak milih. Cuman saya ambil sisi baiknya aja. Kita nggak boleh, biarpun saya masuk agama Islam, tapi saya nggak mau berkawan sama kalian. Enggak, saya nggak gitu. Jangan pilih-pilih. Nggak pilih-pilih saya. Tapi selama ini saya alhamdulillah udah dimasukkan anggota LPM, Laskar Pemuda Melayu. Karena saya tuh pergaulannya tuh sama semua lingkungan tuh alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya nggak pernah katakan mengganggu orang atau gimana, jahat sama orang, suka ngomong, nggak pernah. Semua tahu saya tuh orangnya. Herian tuh orang belum tahu. Kalau si Alau di sini semua rata-rata tahu. Alau ngantar galon. Udah inilah, udah hafal lah ya. Itu kok bisa ibu-ibu tiba-tiba menerima Islam sebagai pilihan agama terakhirnya? Emang dari dulu sih sebenarnya mama tuh semenjak saya masuk Islam tuh dimungkinkan ada niat juga, karena saya mikirkan ya semenjak bapak ini kan udah nggak ada kan, jadi saya mikirkan gini ya, mama kalau mama mau masuk Islam itu terserah mak, saya bilang, tapi saya nggak ada memaksa. Karena saya mikirkan sekarang dari pihak keluarga mama, dari bapak nggak ada yang pernah jenguk, saya bilang. Dari mama sakit, dari apa nggak ada yang jenguk, saya bilang. Siapa yang lagi kalau bukan saya bilang. Anak emak saya bilang. Itu pas mama sakit tuh saya PP pulang Supadio. Anak saya sakit, mak saya sakit, ya udah istri ngejaga anak, saya yang PP lah balik. Jadi itu mulai itulah saya bilang udah lama gini ya mak, kita ketemu paman. Mama katanya mau ketemu paman. Malam kami lepas sisa ke rumah paman. Sebelum maghrib saya ke rumah paman. Jadi kata itu ketemu paman lah. Ini salaman pelukan lah mama ini lama tidak ketemu. Lalu bang masuk Islamnya tiba-tiba? Itu karena nanya dulu sama paman, karena paman kan gini ceritanya, dari paman ini lebih tahu, jadi kan lebih dekat sama paman tuh orang Melayu, orang Cina, jadi dia tuh, saya bilang ke paman, saya mau ngasih tahu kalau mama tuh mau masuk Islam. Bagus katanya. Tapi mama ada niatnya. Ya insya Allah ada, saya bilang, karena dari kemarin dia bilang katanya mau ketemu paman, mau ngomongkan gimana katanya. Jadi ya kata paman boleh maknya, kalau maknya ada niat, mama katanya masuk aja Islam, itu udah bagus sama mak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, luar biasa. Perasaan abang senang lah ketika itulah saya senang, jadi pikirannya saya udah tenang. Lega ya bang ya? Iya, pokoknya mama saya udah masuk Islam, jadi pikiran saya tenang, gak mikirin apa-apa, yang penting menjalankan semua perintah agama Islam ya. Masya Allah. Oke bang. Dakwah terus tanpa henti.
Istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.